Jumpa lagi di Riva Media. Kali ini kita akan membahas CURD Python dengan MySQL. Silakan rekan-rekan semuanya mempersiapkan. Yang pertama adalah install Visual Studio Code, kemudian install Python, kemudian untuk modul koneksi ke MySQL, rekan-rekan bisa menginstal MySQL Connector Python. Kemudian rekan-rekan persiapkan MySQL Server baik di localhost maupun di hosting rekan-rekan semuanya. Kemudian pastikan user dan password MySQL dengan full privilege sehingga nanti ketika kita add dan delete database ini bisa kita lakukan. Oke, silakan buka Visual Studio Code rekan-rekan semuanya. Silakan rekan-rekan semuanya membuat file baru dengan ekstensi py dan di sini saya sudah membuat file bernama latihan mysql.py. Pertama-tama kita deklarasikan dulu host, kemudian user dan juga passwordnya. Kita bikin variabel dengan nama host. Sama dengan di sini saya menggunakan MySQL Server di localhost, jadi saya menggunakan hostnya adalah localhost. Kemudian kita isikan usernya. Di sini saya menggunakan root, kemudian passwordnya. Di sini saya menggunakan 123456789. Ini adalah password untuk root untuk mengakses MySQL di localhost. Kemudian rekan-rekan semuanya, kita install terlebih dahulu modul MySQL Connector Python lewat terminal. Di sini rekan-rekan bisa klik pada terminal, kemudian new terminal. Setelah itu rekan-rekan bisa install dengan perintah pip install MySQL Connector Python. Seperti ini. Kita enter. Oke. Rekan-rekan juga bisa menggunakan perintah Python -m pip install MySQL Connector Python. Atau rekan-rekan juga bisa menggunakan perintah Python 3 -m install MySQL Connector Python. Oke, setelah rekan-rekan semua menginstal modul MySQL Connector Python, rekan-rekan bisa mengimport modul tersebut dengan cara import MySQL Connector. Kemudian saya namakan sebagai MySQL. Oke, seperti ini. Kemudian saatnya kita mengkonekkan antara Python dengan MySQL dengan cara db sama dengan MySQL. Kemudian kita connect. Di sini adalah parameter digunakan untuk koneksinya. Host sama dengan di sini saya akan menggunakan host. Host di sini adalah mengambil dari host parameter pada line 1. Kemudian user sama dengan user. Di sini kita kasih koma. Kemudian ini juga koma. Kemudian pass sama dengan pass. Passwd ini mengambil dari sini. Ini merupakan variabel dari MySQL Connect. Kemudian yang 3 ini kita mengambil dari host, user, dan password yang ada di sini. Oke rekan-rekan semuanya, di dalam tutorial ini kita akan mengupas beberapa poin. Yang pertama adalah kita akan mencoba untuk melihat semua daftar database. Kemudian kita akan membuat database. Setelah itu kita akan mendelete sebuah database. Kemudian kita juga akan melihat semua daftar tabel, kemudian membuat tabel dan juga melihat informasi kolom atau field dalam tabel. Kemudian kita juga akan delete tabel. Setelah itu kita akan melihat semua data dalam tabel, kemudian menambah atau insert data dalam tabel, update data dalam tabel, kemudian kita juga akan delete data dalam tabel. Oke rekan-rekan semuanya, kita sudah mengimport MySQL Connector sebagai MySQL. Kita juga sudah menghubungkan antara Python dengan MySQL dengan menggunakan MySQL Connect. Coba setelah kita deklarasikan koneksinya, coba kita print. Di sini saya akan menampilkan log print, kemudian di sini adalah db. db ini merupakan variabel di sini, yaitu proses connect Python dengan MySQL. Coba kita apply teman-teman semuanya. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Jika ada peringatan seperti ini, berarti koneksi antara Python dan juga MySQL sukses. Tidak ada kesalahan dari user, tidak ada kesalahan dari password, maupun kesalahan dari servernya. Oke, setelah itu kita akan coba melihat semua daftar database yang ada pada MySQL server tersebut. Pertama-tama, kita akan membuat sebuah kursor untuk mengeksekusi MySQL argumen atau MySQL command menggunakan Python. Kita bikin variabel terlebih dahulu dengan nama kursor, kemudian db.cursor seperti ini. Kemudian kita akan menuliskan command kursor, kemudian execute, kemudian di sini show database. Oke, show databases. Kemudian
data sama dengan kursor fetch all. Kursor fetch all seperti ini. Coba kita print rekan-rekan semuanya. Apply. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini semua database yang ada pada server tersebut berhasil kita dapatkan. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat sebuah database di dalam MySQL. Di sini kita akan melakukannya di atas show database agar nanti ketika kita eksekusi nanti bisa terlihat database baru yang telah kita bikin. Kita eksekusi perintah baru cursor.execute. Kemudian di sini create database. Kemudian nama databasenya apa? Di sini saya akan mencoba untuk membuat database dengan nama My Database. Seperti ini rekan-rekan semuanya. Coba kita apply. Oke, rekan-rekan semua di sini My Database sudah sukses kita bikin. Di sini rekan-rekan bisa melihat ya, My Database. Coba kita matikan di sini. Kemudian coba kita apply kembali. Kita apply. Rekan-rekan bisa melihat di sini My Database sudah sukses terbikin dengan perintah create database, kemudian nama database yang akan dimasukkan. Sekarang kita coba bagaimana cara menghapus sebuah database di dalam MySQL Server. Rekan-rekan bisa menggunakan create ini diganti menjadi drop. Drop seperti ini. Coba kita apply rekan-rekan semuanya. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini My Database sudah sukses terhapus karena sudah tidak muncul di dalam list database yang ada di dalam MySQL Server. Coba kita apply kembali untuk memastikan apakah My Database ini sudah berhasil terhapus. Coba kita apply. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini datanya adalah kosong. Coba sekarang kita bikin lagi karena kita belum memiliki database yang akan kita gunakan. Kita gunakan create database, kemudian My Database. Coba kita apply rekan-rekan semuanya. Apply. Oke, di sini rekan-rekan bisa melihat My Database kembali muncul dan berhasil kita bikin. Oke, sekarang setelah kita sudah melihat semua daftar database, kemudian membuat database, kita juga sudah berhasil untuk delete database. Kita akan mencoba untuk melihat semua daftar tabel yang ada pada database tersebut. Pertama-tama kita delete dulu. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat tabel yang ada pada database. Sekarang kita akan setting dulu database yang akan kita eksekusi. Rekan-rekan bisa menuliskan db.database. Kemudian sama dengan di sini kita akan menggunakan My Database sebagai databasenya. Kemudian kita akan mengeksekusi sebuah command di dalam MySQL. Kita gunakan cursor.execute. Kemudian di sini kita bisa menggunakan perintah MySQL show tables. Oke, kita akan fetch data sama dengan cursor fetch all. Seperti ini. Kita coba play rekan-rekan semuanya. Oke, di sini rekan-rekan bisa melihat tabel di dalam database My Database ini kosong karena kita belum membuat satupun tabel di dalam database My Database. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat sebuah tabel di dalam database My Database. Oke, ini kita taruh di bawah, kemudian kita bikin di sini. Untuk membuat tabel, rekan-rekan bisa menggunakan cursor execute seperti ini, kemudian ini perintahnya adalah cursor, kemudian execute. Di sini adalah sintak MySQL command-nya. Di sini create tabel, nama tabelnya adalah data pelanggan. Kemudian di sini ada ID, kemudian di sini adalah tipe datanya adalah integer. Kemudian ini not null ini digunakan untuk menghandle agar data di dalam field ID tersebut jangan sampai kosong. Ketika nanti kosong, maka nanti akan error, ada peringatan error dari MySQL-nya. Kemudian di sini auto increment, berarti di sini akan otomatis dibuatkan ID oleh MySQL. Kemudian di sini ada nama, kemudian dengan tipe data varchar, kemudian nilainya adalah 100 dan di sini ada not null, berarti ini tidak boleh kosong. Kemudian ada alamat dengan tipe data text dan ini not null, berarti ini tidak boleh kosong. Kemudian ada tanggal ini dengan tipe data date. Kemudian di sini rekan-rekan bisa melihat ada primary key. Kemudian primary key-nya adalah ID. Oke, ini adalah sintak untuk mengeksekusi MySQL command untuk membuat sebuah tabel dan di sini tabelnya adalah data pelanggan.
Untuk mengeksekusinya rekan-rekan bisa menggunakan cursor.commit seperti ini. Oke, coba kita jalankan sintak ini, kita apply. Oke, rekan-rekan semuanya ada error no database selected. Di sini seharusnya database-nya ditaruh di sini karena di sini belum mengenali database yang akan digunakan. Coba kita play kembali. Oh maaf, di sini bukan cursor commit tapi db.commit. Coba kita play kembali. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini tabel data pelanggan sukses kita bikin. Oke, sekarang bagaimana cara menghapus tabel ini menggunakan Python? Coba ini kita matikan dulu. Untuk menghapus, rekan-rekan bisa menggunakan sintaks sebagai berikut. Cursor, kemudian execute. Kemudian di sini kita bisa menggunakan drop tabel, kemudian nama tabelnya. Di sini nama tabelnya adalah data pelanggan. Kemudian coba kita play rekan-rekan semuanya. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini tabel data pelanggan ini sudah tidak muncul lagi. Berarti ini sudah berhasil kita delete. Karena kita belum memiliki tabel, maka kita akan bikin kembali. Ini kita matikan, kemudian ini kita hidupkan. Kemudian kita play kembali. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini tabel data pelanggan sukses kita bikin kembali. Oke, kita sudah melihat semua daftar tabel, kemudian kita juga sudah membuat tabel, kemudian kita sudah delete tabel. Kita akan coba untuk melihat informasi kolom field dari tabel. Untuk melihat informasi kolom, rekan-rekan bisa menggunakan sintaks sebagai berikut. Ini kita matikan dulu karena kita tidak perlu membuat tabel baru. Karena tabel data pelanggan sudah terbikin, kita coba gunakan ini. Untuk melihat informasi dari tabel, rekan-rekan bisa menggunakan dash seperti ini, kemudian tabelnya adalah data pelanggan. Kemudian kita coba print cursor dan fetch all seperti ini. Dan di sini kita tidak perlu commit karena kita hanya ingin menampilkan data dari tabel tersebut. db-commit ini digunakan ketika hanya untuk mengupdate sebuah data saja. Ini kita matikan. Coba kita eksekusi informasi tabel dari data pelanggan. Oke, rekan-rekan di sini bisa melihat ini adalah informasi dari tabel data pelanggan sudah berhasil kita tampilkan. Oke, lanjut pada pembahasan selanjutnya. Kita akan mencoba untuk melihat semua data di dalam tabel. Kita eksekusi MySQL command lain. Kita bisa menggunakan cursor, execute, kemudian perintahnya adalah select from, kemudian tabelnya data pelanggan seperti ini. Kemudian kita bisa menggunakan ini, data adalah cursor fetch all. Kemudian kita gunakan perulangan for row in data. Kemudian kita bisa print nilai dari row tersebut. Kita print row-nya. Coba kita play rekan-rekan semuanya. Oh, di sini kita gunakan tanda bintang seperti ini. Coba. Oke. Rekan-rekan di sini bisa melihat tidak ada data sama sekali di dalam data pelanggan. Kita akan mencoba untuk insert data untuk tabel data pelanggan. Caranya adalah kita gunakan kursor baru untuk mengeksekusi sebuah perintah. Perintahnya adalah insert into data pelanggan. Kemudian di sini nama, kemudian alamat. Nama dan alamat ini kita dapatkan dari field yang ada ketika kita membuat sebuah database. Di sini ada nama, kemudian alamat. Kemudian untuk ID ini kita tidak perlu mengisikan karena ini adalah auto increment, jadi ini otomatis dibuatkan oleh MySQL. Kemudian di sini values. Kemudian ini adalah nilai dari nama dan alamatnya. Di sini kita bisa mengisikan, misalkan namanya adalah Irfan. Oh, di sini kita gunakan petik 1 Irfan, kemudian alamatnya di mana? Misalkan kita isikan Jogja. Kemudian kita gunakan db-commit, digunakan untuk mengupdate data saat insert di dalam tabel. Coba kita play rekan-rekan semuanya. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini sudah ada data baru yaitu dengan ID 1, kemudian Irfan, kemudian alamatnya adalah Jogja, kemudian date-nya adalah kosong. Karena kita tidak mengisikan tanggal di dalam data pelanggan ini. Oke, sekarang kita akan membuat data baru
Kita akan insert data baru, misalkan ini adalah Agus, kemudian Jakarta. Kita apply. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini data kedua adalah Agus, Jakarta, dan tanggalnya adalah kosong. Coba kita bikin data ketiga. Kita isikan Ilham. Kemudian di sini misalkan Solo. Oke. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat Ilham Solo. Kemudian kita bikin satu lagi dengan nama misalkan Adi. Kemudian alamatnya adalah Surabaya. Oke. Oke, di sini data keempat sukses kita bikin. Sebenarnya tadi ada yang ketinggalan teman-teman semuanya. Bagaimana cara kita ini menghapus sebuah data, menghapus sebuah field ketika field ini tidak kita gunakan. Sebagai contoh di sini, ternyata kita tidak perlu menambahkan tanggal di dalam tabel tersebut. Maka kita bisa mendelete tanggal tersebut, maka kita bisa mendelete field tanggal tersebut dengan menggunakan Python. Bagaimana caranya? Kita bisa membuat kursor baru. Di sini kita matikan. Kita bisa gunakan, ini kita delete, kemudian kita bisa menggunakan sintak alter tabel, kemudian nama tabelnya data pelanggan, kita drop. Kemudian yang akan kita drop apa? Di sini yang akan kita drop adalah field tanggal. Maka di sini kita isikan tanggal. Kemudian kita coba, ini kita hidupkan lagi DB commit-nya. Kemudian kita apply. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini field atau kolom tanggal sukses kita hapus. Coba lihat rekan-rekan semuanya, di sini ada 4 kolom dan di sini menjadi 3 kolom. Oke, sekarang kita sudah melihat semua data dalam tabel, kemudian kita sudah menambah atau insert data dalam tabel. Sekarang kita akan mencoba untuk update data di dalam tabel. Untuk mengupdate data di dalam tabel, kita bisa menggunakan sintaks sebagai berikut. Ini kita copy dari sini saja. Rekan-rekan bisa menggunakan sintak update data pelanggan, kemudian set. Di sini kita akan merubah field apanya? Mungkin kita akan merubah nama, misalkan nama. Kemudian kita akan mencoba mengubah nama Irfan ini menjadi nama baru. Di sini misalkan namanya menjadi Burhan. Kemudian di sini kita gunakan kondisi where ID sama dengan misalkan 1. Kita tahu ID 1 adalah Irfan. Jadi set nama Burhan yaitu mengeset nama menjadi Burhan ketika ID-nya adalah 1. Coba kita apply, maka apakah Irfan ini akan menjadi Burhan? Coba kita apply. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini Irfan menjadi Burhan. Kemudian misalkan kita ingin mengubah alamatnya, alamat di sini menjadi misalkan Klaten. Kemudian where, misalkan di sini nama sama dengan Burhan. Maka alamat dari Burhan ini dari Jogja nanti akan berubah menjadi Klaten. Coba kita eksekusi. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini Burhan Klaten. Itulah bagaimana cara mengupdate data menggunakan Python. Oke, sekarang kita lihat update data sukses. Kita akan mencoba delete data dalam tabel. Untuk mendelete data, caranya dengan sintaks sebagai berikut. Delete data pelanggan, kemudian di sini where nama Burhan. Ketika kita menggunakan sintaks seperti ini, berarti nanti Burhan ini nanti akan terhapus. Coba kita apply. Terjadi error rekan-rekan semuanya. Oh iya, di sini maaf, ini kurang from. Delete from data pelanggan where nama Burhan. Coba kita apply. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini Burhan sukses kita delete. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat data di dalam tabel menggunakan kondisi-kondisi tertentu, yaitu kita akan menggunakan where, kemudian kondisi yang akan kita inginkan. Oke, ini kita matikan rekan-rekan semuanya. Kita akan fokus pada area ini. Di sini ketika kita apply, maka ini adalah semua data. Misalkan kita ingin menfilter dengan kondisi tertentu, maka ini kita bisa gunakan where seperti ini. Kemudian misalkan kita akan menampilkan data yang bernama Agus. Berarti kita bisa menggunakan where nama sama dengan Agus. Ketika kita play, maka di sini akan muncul hanya data Agus saja. Ketika nanti nama Agus ini banyak,
misalkan ada 10, maka data dengan nama Agus akan muncul di bagian sini. Oke rekan-rekan semuanya, saya pikir cukup mudah bagaimana cara kita mengakses MySQL menggunakan Python. Silakan rekan-rekan semuanya mencobanya sendiri di rumah, agar rekan-rekan semuanya makin mahir dalam menggunakan Python. Oke, cukup sekian. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.